Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya terus-menerus tak mengenal kesudahan, menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah niscaya. Pemirsa, masih berbicara tentang golongan fungsional, golongan karya, versi gagasan besar dari Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Sekali lagi bagi yang baru menyimak di kanal kami sampaikan bahwa ketika kami mengutip dan menginovasi pendapat dari Soekarno, sekali lagi bukan Soekarnoisme, tetapi sebagai bagian dari masyarakat akademik atau masyarakat intelektual, sungguh hal yang wajar mengutip pendapat, mengkritisi, kemudian menyanggah, menguatkan ketika pendapat itu dianggap memadai. Karena itulah Partai Guru Indonesia kami hadirkan menuju partai berbasis profesi. Siapakah yang dimaksud dengan guru pada gagasan ini? Yakni adalah seluruh profesi yang lebih menitik beratkan pada proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita tidak bicara, guru terutama tidak bicara sekat keilmuan. Guru tidak lagi berbicara sekat antara agama satu dengan yang lainnya, antara agama dengan kepercayaan. Karena harapan dari partai berbasis profesi itu adalah partai yang berbasis masyarakat, bukan massa. Ketika berbasis masyarakat, maka masyarakat guru dikenal lewat Persatuan Guru Republik Indonesia. Tetapi secara real itu hanya sebagai wadah dari guru-guru mulai dari SD sampai dengan SMA. Selebihnya tidak. Supaya kita mempedomani sistem pendidikan nasional sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, itu betul-betul menyatu, dan ketika seorang menteri pendidikan, apapun namanya, sebutannya, karena berulang kali selalu berganti, tidak penting sebutan itu. Ya. Ada menteri kebudayaan dan menteri pendidikan dan kebudayaan, ada menteri macam-macam gitu ya sebutannya, tapi esensinya sama. Sebutan itu tidak begitu dipentingkan karena itu hanya ranting-ranting saja. Esensinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di sekolah-sekolah minggu, ada di pesantren, ada di lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan umum yang bersifat formal maupun informal serta non-formal.
Jika kita berbicara pendidikan formal, maka lembaganya seperti SD, Sanawiyah, dan seterusnya. Kalau kita berbicara pendidikan informal, kita bicara tentang short course yang kadang-kadang itu mohon maaf ya, kurang bijak menamainya, disebutnya juga dengan sama dengan akademi atau mahasiswa atau perguruan tinggi maksud kami. Ya. Short course itu adalah pendidikan informal. Ya. Kemudian ada pendidikan non formal. Non formal itu tidak berwadah. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi. Ataupun yang dilakukan di tengah masyarakat. Ada di Malang itu dikenal dengan Sekolah Kebudayaan Tunggul Wulung. Ya. Di situ tidak ada batasan usia, tidak ada sama sekali. Ya. Nah, semua itu baik yang berlatar agama, berlatar kepercayaan, berlatar budaya, berlatar pendidikan apapun, setiap yang mendidik dan mengajar itu disebut guru. Menjadi dibutuhkan guru itu memiliki wadah yang bernama Partai Guru Indonesia dengan lambang kita ambilkan dari bingkai Garuda Pancasila. Harapannya bahwa ketika seorang guru bertemu dengan guru, ketika seorang guru bertemu dengan murid, maka beliau-beliau yang mulia, apapun sebutannya, ustadz, ustadzah, ya, guru, ya, dan yang lain-lain, ya, kami tidak hafal sebutan di agama yang lain. Semua adalah guru, semua adalah insan-insan hamba-hamba Allah yang fokusnya itu adalah untuk mendidik dan mengajar. Mendidik itu dengan sistem penguatan nilai. Nilai apa yang harus ada? Nilai religius, nilai kepercayaan atau nilai penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada nilai agama, nilai budaya, nilai tradisi. Ini kalau kita berbicara pendidikan. Namun ketika berbicara pengajaran, maka itu adalah proses transformasi ilmu pengetahuan. Mendidik, menyiapkan anak didik, termasuk di dalamnya mahasiswa, untuk lebih memiliki kepekaan hati nurani, memiliki kecerdasan hati nurani. Pendidikan, mendidik tidak sama dengan menghafal. Menghafal bagian dari pengajaran. Karena itu, pendidikan dan pengajaran itu harus menjadi satu kesatuan di dalam setiap benak, di dalam setiap hati nurani seorang guru. Jadi guru, jika dalam keroto basa Jawa digugu dan ditiru, artinya bahwa pada saat mendidik dengan hati yang tulus, mewakili dalam tanda petik orang tuanya yang mempercayakan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ibu dan bapak didik dengan baik, maka harapannya nilai-nilai termasuk di dalamnya nilai dasar negara atau nilai ideologi bangsa Pancasila itu meski seseorang mengajar bahasa, mengajar matematika, mengajar geometri, mengajar keterampilan, maka nilai-nilai religius, nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai agama itu harus jumbo, harus benar-benar
meliputi anak didik kita. Sehingga anak didik itu tidak seperti memakai kacamata kuda. Hanya agama dirinya yang paling benar, kemudian yang lain salah. Hanya budaya atau tradisi budayanya dari suku bangsanya yang paling baik, yang lain dinista. Hanya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan versi kelompoknya saja yang paling baik, kemudian menista agama-agama, apalagi disebut agama import begitu ya. Nah, istilah agama import seperti ini juga sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita bicara agama, apalagi dalam ad-dinul Islam, maka kita ini berbicara tentang sistem keilmuan. Jadi tidak saja sistem keimanan, tapi juga sistem keilmuan. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Jika orang merindukan, berniat ingin bahagia di dunia, maka dengan bekal ilmu. Jika orang ingin bahagia di akhirat, juga dengan bekal ilmu. Jika orang ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Ini adalah kaidah di dalam Islam. Dan lebih dari itu, kaidah dasar sebelum hadis ini ada, yakni adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilmah darajah. Panggilan surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 ini. Bahwa Allah akan mengangkat derajat hambanya yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih mulia daripada orang-orang yang tidak beriman dan yang tidak berilmu pengetahuan. Karena itulah fanatisme yang membabi buta itu harus dijembatani oleh seorang guru. Karena data menunjukkan ada anak SD kelas 4 dari luar Jawa, satu kendaraan dengan kami, ya. Kemudian anak ini belum pernah tahu ada gereja sebesar itu, ya. Kemudian ada sekolah sebesar itu, ya, tepatnya gereja atau sekolah dan sekolah Kor Yesu. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK Katolik di bawah naungan atau binaan dari Biara Ursulin. Apa yang dikatakan anak yang masih kelas 4 SD itu? Dia mengatakan pada seseorang, ya, tepatnya pada mamanya, "Ma, ini apa?" "Oh, ini sekolah Katolik. Di dalamnya ada gerejanya." "Kalau gitu boleh dibunuh karena bukan Islam." Anak sekecil itu bisa mengatakan dibunuh karena bukan Islam. Ini nyaris bisa dipastikan. Karena kedua orang tuanya tidak mengajari, maka pasti di lingkungan sekolah yang mengajarinya. Karena itulah moderasi beragama itu bukan era reformasi saja. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran disebutkan umatan wasaton itu ya, wasit, dijelaskan di dalam karya yang sangat bagus oleh Profesor Dr. Nurkolis Majid, ya, Cak Nur panggilannya, di dalam tulisannya Kebudayaan dan Islam. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut judulnya itu ya. Apa yang disampaikan? Wasit di sini adalah wasaton. Wasaton di sini adalah moderasi. Jadi di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam syariat itu sudah dijelaskan tentang moderasi. Artinya kemudian orang Jawa menerjemahkan ngono ya ngono ning ojo ngono. Maknanya apa? Silahkan Anda Islam, silahkan Anda Hindu, silahkan Anda Buddha, silahkan Anda
Pantekosta, silakan Anda Batak Horik Making, silakan Anda aliran kepercayaan, Sabtor Darmo, Gadolojo, Ojo Dumeh, dan yang lainnya. Maka bagi seorang guru harus mampu menjembatani bahwa semua itu baik dan semua itu benar berdasarkan keyakinan masing-masing orang, masing-masing kelompok orang. Jadi bukan semuanya sama, tidak. Jelas semuanya berbeda, ya. Tetapi orang Islam meyakini Islam yang paling benar, yang paling baik itu adalah niscaya. Tetapi saudara kita yang Katolik meyakini yang paling baik, yang paling benar Katolik, itu juga keharusan. Saudara kita yang Kristen mengatakan yang paling baik, yang paling benar itu adalah keyakinan Kristiani. Tentu itu adalah kewajiban. Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan sama. Dan seorang guru, kalaupun tidak harus ahli dalam semua ranah agama dan kepercayaan, maka seorang guru dituntut untuk paling tidak bijaksana di dalam mensikapi ragam anak-anak kita yang agama dan kepercayaannya berbineka. Jadi Partai Guru Indonesia harapannya adalah bisa menjadi ajang yang terbaik, menjadi tempat musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, agar kebijakan-kebijakan yang ditorehkan oleh Kementerian Pendidikan atau apapun namanya, dan oleh lembaga-lembaga yang mengesahkan, yang melegitimasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya kurikulum yang setiap menteri ganti, kurikulumnya berubah terus-menerus sedemikian rupa. Dan perubahan-perubahan itu tidak pernah ada yang esensial, tetapi lebih banyak pada perubahan nama. Kemudian kalau sudah perubahan nama, di sana diberikan sentuhan sedikit, kemudian nanti ada yang namanya short course, ya. Ada pelatihan, dan ketika ada pelatihan maka di situ berarti ada anggaran. Karena itu mudah-mudahan Partai Guru Indonesia itu nanti bisa dijadikan benar-benar wadah dinamis untuk menggali potensi, ya, berdasarkan riset of development. Jadi riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberikan sentuhan inovasi tentang apresiasi terhadap nilai-nilai yang sudah mengkristal dengan bagus, puncaknya di dalam Pancasila. Karena itulah hikmatologi keniscayaan. Mengapa? Karena kami Islam, kami ambil dari surah Al-Baqarah ayat 269. Kemudian itu adalah kami sebut dengan the supreme grand theory. Kemudian grand teorinya yakni adalah hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan kita ambil dari nilai luhur Pancasila. Sehingga para guru adalah pendekar, adalah kesatria terdepan, adalah Sri Kandi terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena bangsa yang cerdas tidak mungkin bisa dibodohi oleh siapapun. Bangsa yang cerdas insya Allah tidak akan dijajah dalam bentuk apapun. Siapa yang bisa dijajah? Bangsa yang tidak cerdas. Karena itulah kita harus bangga. Mohon maaf, ya, pas saya juga guru, ya, di perguruan tinggi, kita harus bangga dengan profesi guru. Guru tidak pernah pensiun dalam mutiara hikmah kami, tetapi guru senantiasa ada. Karena dalam etika Islam, guru dan orang tua ada di ring satu jika kita berbicara ilmu. Maka tidak ada mantan guru. Yang ada itu adalah guru saya SD, itu adalah guru saya SMP, itu adalah guru saya SMA, itu adalah guru saya saat
sarjana, itu adalah guru saya. Pada saat pasca sarjana, itu adalah guru saya, guru kami, guru kita. Semoga menuju Partai Guru Indonesia diridhoi oleh Allah wa bisabati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu gayung bersambut tinjauan dari saudara-saudara yang beragama di luar Islam dan kepercayaan kami nantikan. Karena itulah sumbangsih yang terbaik untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Tinggalkan partai massa, kita rengkuh ke depan partai profesional. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.